Bayangkan Anda punya satu rahasia besar di tempat kerja. Rahasia tingkat tinggi lah ya. Iya, yang disimpan rapat banget. Benar, disimpan rapat sampai hampir 1 dekade. Anda diem aja gitu. Terus tiba-tiba, ya entah angin apa, Anda duduk di depan kamera, nyalain mikrofon, dan membongkar semuanya ke publik. Itu pasti bakal bikin heboh sih. Pasti. Dan itulah yang baru aja dilakukan sama mantan Panglima TNI kita, Gatot Nurmantyo. Lewat satu video di YouTube TV One Newscom, dia buka-bukaan soal alasan kenapa dia dicopot sama Presiden Joko Widodo waktu itu. Ya, dan sebagai catatan awal ya, karena bahasan kita kali ini bersinggungan langsung sama tokoh-tokoh politik, kita harus tegaskan kalau diskusi kita ini 100% netral, kita nggak memihak siapapun. Betul banget, 100% netral. Kita di sini murni cuma menganalisis klaim, fakta, dan narasi yang ada di sumber video tersebut. Tujuannya buat memahami dinamika di balik layar kekuasaan aja. Setuju. Karena kan pergantian Panglima itu biasanya kelihatannya sangat formal gitu. Penuh senyum, jabat tangan, kelihatan wajar lah. Iya, kelihatannya wajar banget. Tapi pengakuan Gatot ini tuh narik kita ke ruang belakang. Ke momen di mana instruksi politik itu ternyata berbenturan keras sama prosedur militer. Dan benturannya ternyata lumayan tajam ya. Banget. Jadi gini, ceritanya itu bermula dari satu insiden spesifik. Gatot ngaku kalau Presiden Jokowi pernah minta dia buat naikin pangkat seorang perwira jadi Jenderal Bintang 3. Wah, bintang 3 itu posisi yang sangat strategis. Sangat strategis. Tapi Gatot bilang tidak. Atau lebih tepatnya dia bilang, baik Pak, saya cek dulu. Tapi ujung-ujungnya promosi itu nggak pernah terjadi. Nggak dilolosin sama dia ya? Iya, tapi tunggu dulu deh. Mari kita uji logikanya. Presiden itu kan secara konstitusi adalah panglima tertinggi ya? Betul, pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, kalau bos tertinggi udah nunjuk orang, kenapa seorang panglima merasa punya hak veto? Bukannya itu, hitungannya insubordinasi? Nah, disinilah letak kerumitan relasi sipil dan militer kita pasca reformasi. Memang presiden itu atasan tertingginya, tapi di dalam tubuh TNI sendiri, ada semacam tembok birokrasi gitu. Tembok buat nahan intervensi dari luar ya? Persis. Tujuannya memang biar jabatan militer nggak gampang dipolitisasi kayak zaman Orde Baru dulu. Ada mekanisme yang namanya Wanjakti, Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi. Oh, yang nentuin promosi jenderal itu ya? Iya, promosi jenderal apalagi ke bintang 3, itu nggak cuma butuh tanda tangan presiden di atas meja. Perwira tuh harus ngelewatin saringan yang sangat ketat dari Wanjakti. Jadi, rekam jejaknya dibedah habis-habisan? Dibedah habis, mulai dari riwayat operasi, integritas, sampai kelayakan moralnya. Institusi militer pakai sistem komite ini sebagai perisai dari tekanan politik luar. Dan Gatot kayaknya bener-bener pakai perisai ini secara maksimal sih. Dia nggak cuma baca laporan stafnya soal perwira itu. Dia langsung turun tangan sendiri ya. Dia panggil perwira yang bersangkutan langsung ke ruangannya. Dan ini nih, ada detail yang bikin saya, hah? Seriusan? Perwira itu sampai turun berat badannya 6 kilogram. 6 kilogram loh, cuma gara-gara proses interogasi itu. Iya, gara-gara stres diinterogasi atasannya sendiri, Gatot tuh nyodorin lembaran daftar kesalahan perwira itu, terus ngasih ultimatum, mau dilanjutkan atau tidak promosinya. Itu sebenarnya wujud dari besarnya tekanan di dalam hierarki militer. Gatot di ruangan itu lagi mendemonstrasikan otoritas mutlaknya sebagai panglima. Unjuk gigi lah ya. Benar. Dan menariknya, taktik Gatot ini tuh sangat prosedural loh. Dia nggak langsung datang ke istana terus bilang ke presiden, saya nolak perintah Bapak. Wah, kalau berani gitu sih frontal banget ya. Makanya, dia justru pakai mesin birokrasi internalnya untuk ngebuktiin secara teknis kalau perwira ini emang cacat prosedur buat dipromosikan. Gatot nangkis tekanan politik pakai dinding teknis. Ini tuh kayak dinamika di dunia korporat aja ya. Bayangin, CEO minta direktur HRD buat promosiin manajer favoritnya. Terus HRD-nya bilang, tunggu dulu, orang ini punya red flags di berkasnya. Bedanya di sini taruhannya institusi bersenjata. Risiko kegagalannya bukan sekedar rugi secara finansial, tapi bisa bikin instabilitas negara. Bener juga. Risikonya nyawa dan keamanan ya. Iya, tapi masalahnya, dari kacamata istana, penolakan yang dibungkus alasan prosedural begini bisa ditafsirkan beda. Dari catatan sumber kita, presiden itu berulang kali nanyain nasib promosi perwiranya. Jadi bukan cuma nanya sekali sambil lalu gitu ya? Bukan, ada tekanan persisten dari istana.
Dan setiap ditanya, Gatot selalu ngeles bilang kalau perwira itu bagus di posisinya yang sekarang aja. Promosinya batal dong. Batal. Nah, ketika kehendak politik selalu dimentahkan pakai alasan prosedur militer, narasi di mata presiden pasti berubah. Itu nggak lagi dilihat sebagai kehati-hatian profesional, Terus dilihatnya sebagai apa dong? sebagai pembangkangan terselubung. Wah, dan yang namanya ngebangkang di level puncak kekuasaan, ya jarang banget dibiarin lewat aja. Pasti ada konsekuensi dari kata tidak tadi. Efek dominonya pasti ada. Gatot akhirnya diganti sama Hadi Tyahjanto di bulan Desember 2017. Waktu itu, kalau Anda ingat, Gatot kan sempat ngomong ke media, oh ini regenerasi wajar. Merespon isu dengan santai lah. Supaya kelihatannya transisi mulus ya. Iya, tapi di video pengakuannya sekarang, bahasanya putar balik 180 derajat. Dia belak-belakan pakai kalimat, ditendanglah saya karena nggak nurut. Pemilihan kata ditendang itu penting banget loh. Itu menghapus semua narasi transisi mulus yang dulu dia bangun sendiri. Padahal dulu dia yang ngeredam spekulasi. Betul. Dan harus diingat, pergantian bulan Desember 2017 itu terjadi 4 bulan lebih cepat dari masa pensiun normalnya Gatot. 4 bulan lumayan lama loh buat ukuran Panglima. Sangat lama. Dalam kalender politik, memotong masa jabatan Panglima tertinggi 4 bulan lebih awal itu adalah sinyal yang sangat agresif. Ada urgensi dari istana untuk cepat-cepat ganti komando. Dan efek dari pergeseran kekuasaan ini ternyata bikin gelombang kejut di tubuh TNI. Jelang akhir jabatannya, Gatot kan sempat neken surat mutasi besar-besaran buat puluhan perwira tinggi. Istilah militernya bawa gerbong ya, nempatin loyalis di posisi strategis. Iya, bawa gerbong. Tapi gilanya, cuma selang beberapa hari setelah Hadi Cahyanto resmi menjabat, sebagian keputusan mutasi itu dianulir, dibatalkan sepihak. Surat keputusannya ditarik lagi. Betul. Orang-orang yang baru aja syukuran promosi tiba-tiba ditarik balik. Arah karir mereka diputar itu aja. Emangnya lumrah ya Panglima baru langsung ngehapus kebijakan Panglima lama dalam hitungan hari? Itu tindakan yang sangat drastis dan jauh dari kata lumrah. Tradisi militer kita itu sangat menjunjung tinggi yang namanya kesinambungan komando. Jadi ini aneh banget ya. Sangat aneh. Menganulir mutasi puluhan perwira tinggi secara kilat begitu, itu bukan sekedar revisi administrasi loh, itu adalah operasi pembersihan pengaruh. Kayak Panglima yang baru masuk, terus langsung mencet tombol Ctrl Z di komputernya gitu ya, semua dibatalin. Analogi yang pas, penghapusan jejak pengaruh secara paksa. Penganuliran kilat ini mengkonfirmasi kalau serah terima jabatan di istana waktu itu sebenarnya nyimpen ketegangan yang mendidih di bawah permukaan. Di balik senyum media, ada perang internal ya. Iya, di markas besar ada operasi pembongkaran faksi yang bergerak sangat cepat. Tapi mari kita tantang narasinya Gatot ini lebih jauh deh. Dia kan nempatin insiden nolak bintang 3 ini sebagai alasan tunggal kenapa dia ditendang. Seolah-olah murni cuma gara-gara itu. Iya. Padahal kalau kita ingat-ingat lagi rekam jejaknya, Gatot ini kan bukan tipe jenderal yang kerjanya diam-diam di balik meja. Sama sekali bukan. Dia sangat politis. Nah kan, dia sangat vokal dan punya panggung. Dia hadir langsung di aksi 212. Dihidupin lagi nobar film G30 SPKI di lingkungan militer yang waktu itu langsung bikin polarisasi publik. Isu impor senjata ilegal juga dia yang lempar ke publik kan? Betul, bikin heboh satu negara. Bukankah insiden nolak promosi ini cuma puncak gunung es aja? Jangan-jangan istana dari dulu udah merasa terancam sama Panglima yang terlalu populer dan politis ini? Itu analisis yang tajam. Dinamika pasca reformasi itu bikin posisi Panglima TNI selalu diawasi ketat. Langkah-langkah Gatot di ruang publik tadi, itu ngebangun gravitasi politiknya sendiri. Dia jadi punya basis resonansi di masyarakat ya? Betul. Dia pelan-pelan bertransformasi dari sekedar alat negara jadi aktor politik. Pemimpin sipil manapun pasti bakal ngerasa cemas kalau komando militer tertinggi mulai punya panggung yang nggak sejalan sama istana. Oh, jadi penolakan Jenderal Bintang 3 tadi tuh ibaratnya cuma mantik korek api di ruangan yang emang udah penuh gas bocor ya? Metafora yang sangat tepat. Ketegangan strukturalnya tuh udah terbangun lama lewat berbagai manuver publik yang Anda sebutin tadi. Jadi istana tinggal nunggu momen ledaknya aja. Istana sangat mungkin udah kalkulasi risiko. Membiarkan Panglima beroperasi dengan otonomi yang terlalu besar itu bahaya. Jadi pas ada instruksi presiden yang dimentahkan dengan alasan prosedur, itu jadi justifikasi akhir. Titik pecah yang ideal lah ya. Ya, untuk eksekusi pergantian kepemimpinan tanpa kelihatan seperti murni pembalasan politik. Masuk akal banget. Akumulasi ketegangan pasti butuh saluran buat meledak. Nah,
Kita udah panjang lebar bedah masa lalunya nih, dari soal prosedur Wanjakti sampai gravitasi politik sang jenderal. Tapi kan ada elemen lain dari videonya ya. Itu dia. Ada satu plot twist luar biasa di akhir pengakuan Gatot ini yang, ngubah kacamata kita 180 derajat. Bagian soal motifnya itu ya. Iya. Setelah dia ngomong panjang lebar, dengan nada heroik gitu, soal keteguhan prinsip militer dan gimana dia ditendang demi jaga prosedur, dia nutup videonya dengan kalimat telanjang. Gimana persisnya kalimatnya? Dia bilang gini, hanya yang saya sampaikan ini, itu sebenarnya adalah saya memprovokasi partai umat. Kalimat itu secara instan mengubah fungsi dari semua narasi yang baru aja dia ceritain. Sejujurnya, pas saya pertama dengar bagian itu, saya ngerasa kayak ditampar. Hah? Maksudnya gimana gitu? Karena ekspektasinya beda ya. Banget. Awalnya saya kira ini curhatan historis mantan prajurit yang lagi nyari keadilan, pengen ngebersihin namanya dari spekulasi. Ternyata dia sendiri dengan santai ngaku kalau ini tuh cuma manuver politik. Dia membongkar rahasianya semata-mata buat manasin mesin partai politik hari ini kan? Betul. Buat provokasi. Ini benar-benar nunjukin ke kita betapa pentingnya mempertanyakan kenapa sebuah informasi disampaikan. Bukan cuma percaya sama isi informasinya aja. Inilah pentingnya literasi informasi politik. Kita harus bisa misahin antara fakta peristiwa dan cara peristiwa itu digunakan. Fakta soal nolak promosi, penganuliran mutasi, itu semua realitas sejarah. Buktinya ada semua ya? Ada. Tapi pertanyaan utamanya, kenapa memori historis itu diangkat lagi sekarang? Kenapa di depan mikrofon setelah hampir 10 tahun berlalu? Nah itu. Kenapa ya menurut Anda? Jawabannya ada pada nilai komoditas narasinya. Narasi dizolimi oleh kekuasaan itu adalah bahan bakar politik yang sangat laku. Oh iya, bener. Apalagi kalau tujuannya buat mengkonsolidasi kekuatan oposisi ya. Tepat. Gatot pakai pengalaman benturannya dengan presiden dulu sebagai amunisi. Sejarah di sini tuh udah dikomodifikasi. Diubah jadi alat provokasi untuk hari ini. Murni jadi alat politik ya? Iya. Pengakuan itu adalah demonstrasi yang jelas gimana mantan jenderal pakai sisa-sisa aura seragamnya untuk terjun ke medan pertempuran politik sipil. Ini jadi pengingat keras buat kita semua. Di era kelebihan informasi ini, kita tiap hari dibombardir sama konten dan pengakuan tokoh publik. Kita nggak bisa sekedar nelan mentah-mentah emosi dari cerita mereka. Kita butuh mekanisme pertahanan. Mekanisme pertahanan kayak gimana tuh? Kita harus selalu pakai dua lensa sekaligus pas dengerin omongan elit kekuasaan. Lensa pertama, buat melihat fakta dari cerita itu. Apa yang terjadi di lapangan, gimana prosedur birokrasinya berbenturan. Dan lensa keduanya? Lensa kedua itu lensa motif. Ini yang nentuin konteksnya. Mengapa sang tokoh memilih hari ini, di platform ini, untuk menceritakan fakta tersebut? Bener banget. Karena di dunia kekuasaan yang kejam, masa lalu itu nggak pernah digali cuma kebetulan. Semuanya punya kalkulasi. Betul. Kita mengawali obrolan hari ini ngebayangin ada rahasia besar yang ditahan bertahun-tahun sebelum diledakkan. Ternyata ledakannya bukan ledakan acak. Itu proyektil presisi buat target politik hari ini. Bukan sekedar meluruskan sejarah. Sama sekali bukan. Jadi, ketika ada tokoh-tokoh besar yang udah turun dari jabatannya, tiba-tiba muncul dan nyanyi soal kebenaran masa lalu mereka, coba tanyakan ini pada diri Anda. Apakah kita lagi mendengarkan sejarah yang sedang diluruskan, atau kita sebenarnya cuma lagi nonton langkah pembuka dari permainan catur politik yang baru?